Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Ilmi Hanif. Saya dari Tafsir Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di nomor 1. Yang pertama yaitu ekonomi merupakan suatu hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap orang akan senantiasa berusaha agar mendapatkan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun tak jarang pula kita temukan hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan seenaknya mereka menyakiti atau bahkan merampas harta seseorang. Untuk meminimalisir perbuatan tersebut, maka dibutuhkan suatu hukum yang dapat mengantisipasi bahkan menghentikan tindakan tadi, agar tidak terjadi lagi berbagai hal yang akan merusak tatanan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sebagai sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sistem yaitu Islam. Sebab ekonomi tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam agar terciptanya sebuah ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sistem perekonomian yang kuat dan transparan harus dapat diimbangi dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang arif serta profesional dalam menentukan sumber daya ekonomi. Sebagai langkah utama dalam memecahkan permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi ialah dengan mengintegrasikan lembaga otoritas sumber daya ekonomi dengan kajian-kajian Islam kontemporer dan modern sehingga menghasilkan implementasi the way of life dalam ekonomi. Al-Quran dengan keseluruhan ajarannya datang sebagai sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Oleh karena itu, tindakan dan tingkah laku ekonomi adalah bagian dari aktivitas manusia, maka seluruh kegiatan ekonomi haruslah berada dalam sebuah sistem Qur'ani. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 2. Menurut saya sendiri, itu bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan laba atau profit. Pada dasarnya kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh atau untuk mendapatkan keuntungan. Kontemporer merupakan suatu pengertian kekinian. Modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Dalam pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis kontemporer merupakan suatu usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang kepada konsumen untuk memperoleh laba yang disesuaikan dengan perkembangan atau kebutuhan yang saat ini. Sebagai seorang manusia, kita ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan kepuasan dari pekerjaan, dan ingin mendapatkan tantangan serta harapan buat masa depan. Peluang-peluang semacam ini disediakan oleh bisnis secara tidak terbatas, menyediakan lapangan pekerjaan dari berbagai tingkatan dan lapangan, mau jadi pekerja atau jadi direktur, mau di bidang teknik atau di bidang perdagangan, dan banyak peluang lainnya. Dunia bisnis sangat tanggap akan kekurangan barang di pasar guna membantu kebutuhan manusia sepanjang masa. Dan kegiatan ini biasanya tidak akan ada henti-hentinya dan menentang arus. Dunia bisnis tumbuh dan berkembang pesat sehingga sekarang di pasar dijumpai berjuta-juta macam barang dan jasa dihasilkan dalam membutuhkan berpuluh juta tenaga kerja muda. Sekarang ini lapangan kerja tidak lagi diarahkan ke bidang pemerintahan, jadi pegawai negeri akan tetapi anak muda mulai mengarahkan pandangan ke dunia bisnis. Karena lapangan ini sesuai dengan semangat pemuda yang selalu ingin mendapat
tantangan guna mencoba kemampuannya. Dan mungkin anak muda zaman sekarang lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang, dikarenakan juga kita jika mencari pekerjaan juga tidak mudah. Jika berbisnis kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, bahkan jika sukses kita bisa membuka lowongan atau lapangan pekerjaan itu. Dan konsep dasar fikih muamalah sebagai sistem kehidupan Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak kecuali dunia ekonomi. Sistem ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syariat Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep Islam di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar hukum fikih muamalah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum asal dalam muamalat adalah mubah. Yang kedua itu konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga meninggalkan intervensi yang dilarang. Yang keempat yaitu menghindari eksploitasi. Yang kelima memberikan toleransi tanpa unsur paksaan. Yang keenam yaitu tablik sidik fatona amanah sesuai sifat Rasulullah. Konsep dasar yang menjadi acuan fikih muamalah secara Al-Quran dan hadis serta ijma dan qiyas adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya itu adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelarangannya oleh sumber utama syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yakni sebagai berikut. Yang saya ketahui, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, agar kebebasan kehendak pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Yang ketiga, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghadiri mudarat dalam hidup masyarakat. Yang keempat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghadiri unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, bahwa bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Dan juga sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari hubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi dia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara sesuatu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan lain harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Islam sebagai agama komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad dapat diimplementasikan dalam setiap masa ke masa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.